dia bermuda yang pertama akan menjadi pembuka. Siapa nih yang janjian di pick nih ya? Dewa sama Iris nih ya, Dewa Iris. Kayaknya sih kalau misalkan dari tim Dewa United enggak ya guys. Dewa United kayaknya bakal masuk ke segitiga bermuda. Mereka bakal mainnya di Factory, Pochinok dan juga Mars Electric. Sedangkan dari tim utama Kraken yaitu adalah Kraken Iris, mereka justru akan tetap berada di area pick atau Caroline Mansion. Ini bakal menjadi match yang lumayan alot. Gue kira bakal ada pertumpukan terjadi, tapi ternyata pertumpukan terjadinya bukan di pick, tapi ternyata di Clock Tower. Dan Clock Tower sudah mulai ada perang kali ini tipis-tipis guys. Sudah ada beberapa player juga di sana yang bakalan meet up sebentar lagi. Dan kita berada di point of view dari RAF. Mereka turun di mill. Dan tidak jauh dari mereka di sana sudah ada Blitzkrieg, yang dimana senjatanya kayaknya masih belum maksimal nih. Dua player masih luntang-lantung aja nih nyari senjata. Dan target pertama dari Kiyomi sudah berhasil diamankan. Sayang sekali Rockwawa di sana langsung kena pepeng shoot. Namun Kiyomi pun harus ter-take down. Tapi ini masih untung untuk RAF. Karena apa? Karena mereka masih mendapatkan kill secure lebih banyak dibandingkan dari Blitzkrieg. Dan ada satu player di balik dari kontainer. Kontainer bakal mencoba body rush dan akhirnya Tiju berhasil mendapatkan satu kill kembali. Nah, ini dia Raf ternyata membuka dengan cukup baik. Bagaimana 2 kill sudah berhasil didapetin. Cuman yang emang aku nggak sangka dari Raf ini adalah Raf sebelumnya kan player, tiba-tiba udah bikin e-sport. Udah bikin e-sport, luar biasa. Respect, keren banget ya. Raf yang itu bukan sih sebenarnya? Keluar dari DG, nggak keluar bro. Loan ya? Loan. Iya, nggak masalah. Kalau misalkan pun di Loan itu harganya gila-gilaan pasti itu menurut gua. Betul. Nanti abis ini kita spill harganya ya. Abis ini kita spill harganya teman-teman. Itu dia. Dan sekarang kita melihat ada Nebula juga yang akan coba untuk masuk menuju ke rumah Harry Potter. Sudah ada satu player yang menunggu di bagian lantai 2-nya. Tapi OP Phoenix akan kedatangan satu frag grenade. Rooftop sudah diisi oleh satu player. JJ di sana berhasil di second down. Dan player dari Kraken di sana akan langsung coba buat diras. Dia juga akan langsung menyusul seorang JJ. 2 player dari Nebula justru mencar sisanya. Naza juga menyusul. Dan kali ini OP Phoenix memainkan kandang mereka secara ciamik. Ini benar-benar dibikin mukbang ya. Sang Garuda makan satu persatu tentakel guritanya, Kenggoro. Aduh, ada apa ini Kraken? Sayang 1000 sayang, tapi kita akan berfokus kembali bagaimana teman-teman dari Dewa seharusnya juga udah mendengar pertempuran-pertempuran yang terjadi di area Clock Tower. Setup seharusnya bisa mereka lakukan. Bahkan sudah ada UAV yang akan bergerak yang akan memberitahukan posisi dari masing-masing anggota. Tapi Naya nampaknya harus coba ditumbangkan, tertek down begitu saja dari jarak yang cukup jauh kali ini. Naya coba tumbuhkan tembakan dari jarak yang berbeda, dari posisi yang paling jauh, tapi justru malah membuat dirinya pun tumbang. Kali ini bakal terjadi absen. Lihat UAV-nya udah mendeteksi semua para punggawa dari area Dewa, dan para punggawa dari OP Phoenix akan bergerak secara bersamaan. Turun dia, Groot masih ada Stevie yang bakal terbuka terlebih dahulu. Glual bakal terjadi pop up. Lihat bagaimana seorang Adel mendapatkan satu orang jigap. Tembakan akan coba untuk dihajar terlebih dahulu, namun Groot masih bisa untuk memaksa satu posisi. Berhasil didapatkan dari seorang Lisa. Turun secara bersamaan, tumbang pun secara bersamaan. Cello masih bisa memberikan satu headshot di sana. Bakal menangin duel terhadap 2 anggota sekaligus. Cello masih bisa bertahan, tapi tidak akan lama karena pada akhirnya Dewa tetap akan unggul Vizcaloid. Itu dia, Dewa akan tetap unggul, yang dimana mereka berhasil merevive seorang Salsa dan juga Groot satu persatu. OP Phoenix lumayan dibuat getar katanya ya. Karena apa? Karena Dewa sudah mulai mengitari kandang mereka dan bahkan tidak kepatil untuk maju menuju ke rumah utama dari Clock Tower itu sendiri. Sekarang kita berada di point of view dari Cipa yang sudah menyelamatkan 3 kawannya. Awal kena first blood dari JJ, dia nyusul mau nge-revive dan Naza pun tertangkap. Dan sekarang Nebula kembali berempat, tapi positioning mereka masih spread out banget. Ini masih pada jauh, mereka pun masih membutuhkan waktu untuk looting. Mereka pun kalau misalkan di-cut sama tim lain, mereka justru yang jadi makanan lagi. Dan it takes time untuk dapetin resource lagi, Bay. Jadi menurut gue mendingan bareng-bareng aja. Lu decide mau ke tempat sepi, nggak masalah. Yang penting masih stick together menurut gue, Bay. Betul, itu dia. Yang penting masih tetap bersama, yang penting masih bisa untuk bergerak secara berbarengan. Dan kalau kita melihat lagi kawan-kawan dari Ryan NSC kali ini sudah mulai, Rebellion NSC lebih tepatnya, sudah mulai memasuki area pick juga. Cukup cepat rotasi mereka. Lihat
mereka juga tidak menemukan gangguan yang begitu fatal. Cuman tadi mereka mendapatkan 1 poin eliminasi aja, dan itu diselesaikan juga dengan cepat. Mencari keberadaan dari arah Blitzkrieg itu sendiri. Lihat bagaimana seorang Cio dari jarak cukup jauh bakal membuka tembakan. Sudah ada mode breaker yang pecah, tapi belum bisa dimaksimalkan juga. Nah, wawanya bakal coba dicicil dari jarak yang cukup jauh. Ternyata tidak terlalu berdampak kali ini. Dan ada Angel kali ini, atau Angel Q yang masih coba untuk memantau terlebih dahulu di antara 3 punggawa atas 2 bawah 1. Angel akan dipaksa untuk memilih mau nembak ke arah mana, sedangkan yang di atas udah nggak bisa ngapa-ngapain nih. Dia udah benar-benar terjebak. Kalau berdiri pun harus coba tumbang karena pertimbangan balasan coba diinisiasikan. Ada orang di sisi kiri yang coba melakukan move. Kali ini para punggawa dari Raf nampaknya ingin membongkar pertahanan dari Blitzkrieg itu sendiri, Fiskaloid. Blitzkrieg lagi bingung, Kim Kit juga di sana baru naik lagi menuju ke atas panggung Shipyard, sehingga Raf Team bakal pelan-pelan ngepil mereka. Mereka nyantai aja mainnya karena mereka tahu resource mereka pun nggak kalah dari tim Blitzkrieg, justru yang harus set up untuk keluar dari Shipyard menurut gua, karena ini tricky banget. Sudah ada Homer skill juga dibuka. Cio di sana dengan AUGA 3 chip satunya akan langsung coba untuk melakukan upaya spamming. Ada Homer skill sebanyak 2 kali nempel menuju ke player dari Blitzkrieg. Satunya menuju ke Gus 80 dan satunya lagi ke Kim Kit. Ada pocket market di sana dibuka. Belanja terlebih dahulu, dan juga ada 1 portal go. Ini akan menjadi decision making mereka untuk melakukan rush nampaknya, dan sekarang ada Dewa United kali ini, King Godop. Oh, masih berlanjut bagaimana pertempuran di mana elektrik ternyata sudah mulai didapatkan oleh para penggawa dari Dewa United Artemis. 5 poin eliminasi berhasil dikumpulkan. 1 penggawa dari Notar akan terlihat tidak akan diberikan 1 celah yang cukup lama. Adin harus ditumbangkan juga. Adin harus coba di take down kali ini. 6 poin eliminasi total berhasil mereka kumpulkan. Mars Electric juga berhasil mereka kuasai, tapi zonanya jauh banget. Katul, ini ya? Zonanya sih ke area Katul. Ini bahkan ada kemungkinan mental juga ke area Graveyard nantinya. Jadi PR dari Dewa ini benar-benar besar. Mereka harus melakukan move cepat, karena kalau enggak mereka yang bakal menjadi santapan tim-tim lain yang sudah menunggu di area dalam itu bakal mudah nantinya untuk menyantap ke arah mereka. Ini Raf sayang banget sih, Raf sayang banget karena mereka hilang 2 tadi di fight Shipyard antar Blitzkrieg. Gue udah bilang kalau misalkan mereka terlalu lama ya buka portal setup, itu mereka yang bakal dipil abis gitu, karena grounding aja mereka kalah guys. Mungkin lootingan Blitzkrieg iya kurang begitu mumpuni, tapi dilihat dari setupnya mereka, keyakinannya tuh bener-bener tipis banget. Dan akhirnya kita berpindah menuju PBM Shine. Sudah ada 1 kill kembali dibuka oleh tim OP Phoenix. Ini menjadi kill kelima mereka. Beberapa looting juga akan masuk. Ditambah sudah ada 1 lagi teman-teman dari PBM Shine yang akan membayar revenge dari teman yang berhasil di kill. Namun Cello masih bisa aman, dan Ciga pun di sana mengamankan Woodpecker, begitu juga Nisa. Jadi masih aman harusnya kalau misalkan ada beberapa trailing peluru dari jarak menengah sampai jauh. Betul. Jadi masih cukup nyaman sebenarnya buat OP Phoenix. Phoenix tadi hampir aja rata, namun masih bisa untuk regrouping lagi. Betul. Mereka nggak memiliki resource yang bagus-bagus banget. Ya, bagaimana seorang Cilo bahkan tidak ada glue wall. Ini kalau sampai mereka masuk zona dalam keadaan minim glue wall, ini bakal jadi PR sih. Maksud aku, oke, Cigap punya glue wall, tapi kalau yang lain nggak punya, semua harus ngekor ke arah Cigap, dan itu akan membuat Cigap juga jadi tanknya gitu. Padahal selama ini kita melihat positioning Cigap aja sebagai sang eksekutor gitu kan. Nah. Dan itu yang harus segera diperhitungkan oleh kawan-kawan dari arah OP Phoenix itu sendiri. Aduh, JJ-nya kali ini harus tumbang juga, tidak akan bisa kemana-mana. Sudah jelas bakal coba di take down juga dan diambil. Namun dari NSC dan juga Rebellion kali ini juga akan dihajar. Lihat Orel ya, tidak bisa lagi diselamatkan. Masih bisa dilakukan revive dengan ada pocket market juga. Namun posisi dari NSC Rebellion sih udah nggak bagus banget. Mereka ada di tengah-tengah, kemudian PBM sekarang lagi on the way, jalan ke arah mereka. Mereka juga lagi menghadapi 1 tim, yaitu para punggawa dari Kraken yang menembak ke arah mereka. Jadi kalau nantinya PBM datang, selesai itu ya. Selesai tuh PBM tuh kayaknya ya. Kita nggak tahu sih ini eksekusinya seperti apa, karena dari Nebula pun lagi coba buat bertahan dulu. Ini fight masih alot banget yang ada di Shipyard antara 3 tim. Yang dari awal itu RAF dan juga tim Blitzkrieg sekarang berpindah ke Nebula dan juga Blitzkrieg. Ada 1 kill kembali yang di-convert di sana. Sayang banget Kraken Nebula. Mereka tidak bisa bangkit dari keterpurukan early game yang terjadi. Kraken Nebula tersisa 1 player. Cabek di sana harusnya mendapatkan info, dan bahkan bengong dikit hilang nyawa. Itu adalah definisi dari tim Kraken Nebula. Gokil, masih bisa dapetin kill ternyata. Tapi sayang banget lootingannya nggak diambil, Bray. Ya udah gak bakalan ada waktu juga kayaknya. Betul. Bakal jadi sakit juga dari zona yang udah ada. Mau nggak mau harus coba ditinggalkan begitu saja. Teman-teman dari arah
Dewa kali ini juga sudah mulai mengintai terlebih dahulu. Lihat bagaimana mereka mengamankan satu zona. Dan benar, zonanya bakal mental ke arah graveyard. Karena gitu guys, kalau udah kelihatan zona kiri ke kiri atas, itu bakal ngebuat akhirnya ketarik semua. Dan sekarang dari seorang anti bakal coba untuk di-take down satu persatu. Kali ini tembakan balasan coba diinisiasikan Iris. Masih bisa mendapatkan 10 poin eliminasi. Lihat bagaimana mereka sekarang udah bergerak ke area CPR terlebih dahulu. Dan aku mau ngebahas zona lagi. Zona yang ke arah graveyard kayak gini, narik ke atas sangat-sangat jauh. Bakal banyak tim yang akhirnya bertemu di area rotasi. Apalagi sekarang masih 12 tim juga. Lihat bagaimana Indostar tadi udah tumbang sebagai satu tim pertama juga. Sangat-sangat disayangkan, but it's okay, no problem. Kita akan masuk dan melihat ke tahap selanjutnya bagaimana Kraken. Iris coba untuk masuk terlebih dahulu. Betul. Zona sudah mulai sakit, zona sudah mulai menggigit. Mau tidak mau, rotasi cepat harus coba dilakukan. Pemilihan jalur dari Kraken Iris cukup berani. Mereka bakal pilih jalur atas. Yang mana jalur atas ternyata tanpa mereka duga sudah ada 2 tim yang lewat sana. Waduh. Pertama ada Blitzcrank, kemudian ada Raf juga yang bakal menutup karena mereka. Saya harus tumbang di posisi ke-11. Sayang, seribu sayang, nampaknya tidak akan bisa untuk menambah pundi-pundi poinnya lagi. Padahal tadi seperti yang aku bilang, game pertama mereka bagus, game kedua, Iya. game ketiga mereka turun habis-habisan di kalau itu. Turu habis-habisan karena memang tadi juga habis El Clarif juga nampaknya, ditambah sekarang ada Igni atau Igin ya yang bakal coba untuk menerima beberapa tembakan dari tim Kraken Iris. Ini Kraken Iris lagi on fire banget guys dengan 10 jumlah point kill. Mereka tinggal menunggu lawan yang proper saja. Karena dari tadi mereka dapetin pick off mulu. RAF juga hitungannya adalah tim yang kurang proper. Kenapa? Karena mereka lagi bertiga. Dan sebelumnya juga mereka kan habis kalah war. Ya. Dan ini saat up waktunya benar-benar singkat banget. Dan Nebula di sana nampaknya dihilangkan. Sang saudara dari Iris. Mereka langsung membuka portal go. Masuk menuju ke bagian rumah beton. Dan melakukan ras. Begitu juga rechecking. Ternyata sudah ada tembakan yang dibuka dari seorang Ailey. Ailey pun akan langsung 1v3 situation. Tapi kawannya mereka kemana? Kola dengan chip 3 MP5-nya. Bakal coba buat diras juga masuk menuju ke dalam time turner. Dan akhirnya Kola pun berhasil mendapatkan knockdown yang kedua saat ini. Dan Iris mengantongi 12 kill untuk sementara waktu King Kodok. Wadidididididaw, Kraken Iris ternyata berhasil untuk membongkar jalan di sisi atas, membuat mereka masuk dalam zona dengan cukup mudah. Kali ini 9 tim yang tersisa. Zona sudah mulai bergerak menuju ke arah zona yang kelima. Blitzcrank masih coba untuk mengamankan rumah El, tapi kalau kita melihat dari arah zona yang akan memakan ke arah mereka juga harus keluar dan langsung merebut kompon lainnya. Tapi Raf, Ladies, tim yang menjadi penghalang dari arah Kraken Iris harus tumbang di posisi 9. Bukan hal yang bagus dan pemilihan yang tepat, pemilihan yang bijak yang dilakukan sama Blitzcrank supaya dia tidak mengikuti pertempuran yang tadi sempat bisa diikuti juga sebagai orang ketiga. Namun objektif play coba untuk mereka mainkan tembakan demi tembakan bakal dibuka. Ini Blitzcrank aku baru sadar logo mereka nih kayak Falcon ya, luar biasa Kayak Falcon, sekali. kayak Falcon. Keren Betul, gitu kan. betul. Tapi lihat bagaimana Dewa United Artemis bakal menambah pundi-pundi poin mereka. A124 udah mulai dimakan sama seorang Salsa, but it's okay, no problem. Salsa masih bisa bergerak masuk dengan cukup mudah kali ini setelah tadi melakukan ending terhadap satu punggawa terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat dengan area zona berada beberapa kompon di area dalamnya, perebutan terus bakal terjadi cukup intens. Apalagi kalau kita melihat Dewa bisa banget untuk bergerak, tapi Dewa nggak ada yang punya portago. Ini seharusnya bakal jadi PR lagi kalau nanti Dewa masuknya kebaca. Tapi potensi masuk, penggerebekan bakal dilakukan terlebih dahulu. Take down akan terjadi. Namun eliminasi berhasil didapatkan. Lihat bagaimana akhirnya Sharon Warrior bakal coba di-upset. Blitzcrank juga harus coba di posisi ke-8, tidak punya kesempatan untuk memberikan perlawanan dan mereka ter-upset begitu saja. Namun Dewa juga menabrak. Lihat bagaimana seorang Bella coba untuk memberikan beberapa tembakan. Di lantai satunya ada Dewa, sedangkan lantai 2 dibagi dengan ada potensi yang kali ini sudah mulai mengemban posisi cukup terbuka. Waduh, scalernya udah bergerak ke sisi atas. Rebel dan NSC sudah pasti bakal coba tumbang juga, tidak akan bisa bertahan. Tapi Jenna dapat kepala seorang Cabek. Langsung dari seorang Lilia bakal coba diserang juga 2 punggawa. Menghilang FGL, membongkar pertahanan dari The Star. Dan kali ini Mars yang harus turun, nampaknya tumbang juga dia. But it's okay, no problem. Masih ada 3 punggawa lainnya dari Volasi. Langsung pada turun dan Naya bakal cuma dijatuhkan begitu saja. Bahkan Azel juga harus tumbang, tidak bisa lagi untuk bangkit. Dan Dewa Artemis
habis. Harus menghilang di posisi yang keenam sekarang. Itu dia, kita akan berpindah menuju ke tim yang berbeda. Kali ini PBM Shine berhasil mengamankan seorang anti di sana. Kola mencoba untuk melakukan satu gameplay yang nampaknya possible, tapi untuk jarak yang terlalu dekat kayak gitu ini akan menjadi impossible. Dan ternyata Kola harus terdiam, Iris juga harus pulang di posisi yang kelima. PBM Shine dengan 9 kill, mereka pengen juga masuk menuju ke last circle di depan dari tim EVOS IC. Di bagian rumah ayam lebih tepatnya, ada satu player terakhir dari PBM. Dari tim Indostar, dan akhirnya Nemesis pun harus menyusul di posisi yang keempat. Ini kesulitan beberapa tim yang tersedia benar-benar tidak memiliki manpower yang maksimal. Hanya ada PBM Shine aja di sana dengan total 4 player yang masih tersedia di bagian rumah kayu. Dan bahkan sudah ada rush yang dibuka dengan portal go. Dari ujung juga dari seorang Jenna membantu kawan-kawannya. Nune naik ke atas dan juga bermain di ujung saja. Tidak mau masuk ke dalam circle atau bahkan main di dalam rumah yang sudah ada oleh tim PBM Shine, karena itu tricky. Dan juga Stevia sudah dihilangkan, ditembakin semuanya dari atas, ditatakin satu persatu, dan bahkan Nune menjadi kepalanya untuk turun terlebih dahulu. Ya, ada seorang Emen juga di sana yang berhasil ditumbangkan. Mila dan juga Zeta di sana masih tidak mau keluar dari kandang, dan rumah kayunya nggak mau dilepas. Ini bakal menjadi dead timer aja sih buat tim PBM Shine. Kalau misalnya mereka nggak keluar, peledak-peledak yang dibuka oleh Bella akan membungkus mereka satu persatu. PBM Shine is officially, mereka pulang di posisi yang ketiga. Itu dia sekarang. Akan terjadi pertempuran yang kedua tim. Apakah bisa ditutup kembali oleh EVOS IC? Ini dia hat-trick Buya berhasil didapatkan oleh EVOS IC. Waduh, ini bahaya guys. EVOS IC hat-trick Buya.